Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hayati dengan NIM 2419101P, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Aplikasi Komputer dan Networking. Materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang sejarah dan perkembangan komputer, yang kedua konsep sistem komputer seperti hardware, software, dan brainware, dan yang ketiga fungsi-fungsi perangkat komputer, dan yang terakhir adalah hubungan teknologi komputer dalam ilmu komunikasi. Sejarah dan perkembangan komputer. Komputer telah mengalami perjalanan panjang sejak penemuannya. Awal mula komputer dapat ditelusuri kembali ke tahun 1940-an dengan munculnya komputer generasi pertama seperti ENIAC atau Electronical Numerical Integrator and Computer. Komputer ini menggunakan tabung vakum yang berukuran besar serta hanya dapat menjalankan satu tugas pada satu waktu. Seiring berjalannya waktu, komputer mengalami evolusi yang signifikan. Kemudian pada tahun 1950-an, generasi komputer kedua diperkenalkan dengan penggunaan transistor, yang dimana ukuran komputer lebih kecil dan lebih efisien. Generasi ketiga yang muncul pada tahun 1960-an membawa penggunaan sirkuit terpadu atau IC yang semakin memperkecil ukuran dan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Memasuki tahun 1970-an, komputer pribadi atau PC mulai muncul dengan Apple dan IBM menjadi pelopor. Di era ini menandai transisi dari komputer besar yang hanya bisa diakses oleh lembaga besar menjadi komputer yang dapat dimiliki oleh individu. Perkembangan lebih lanjut terjadi pada tahun 1980-an dan 1990-an dengan munculnya sistem operasi grafis dan internet. Kini, di era komputasi modern, perkembangan komputer berfokus pada teknologi kecerdasan buatan AI, Internet of Things atau IoT, dan komputer awan atau cloud computing, yang memungkinkan data diakses di mana saja dan kapan saja. Sebab, komputer telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, dengan berbagai bentuk seperti laptop, smartphone, dan tablet. Konsep sistem komputer yang pertama ada hardware, merupakan komponen fisik dari komputer yang dapat disentuh seperti CPU, RAM, hard disk, dan perangkat input atau output seperti keyboard, mouse, dan monitor. Hardware bertanggung jawab untuk menjalankan proses dan menyimpan data. Kemudian yang kedua ada software. Ini adalah perangkat lunak yang memberikan instruksi kepada hardware untuk menjalankan tugas tertentu. Software memungkinkan kita melakukan berbagai pekerjaan seperti mengetik, mengolah data, mengedit gambar, hingga berselancar di internet. Software dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu ada sistem operasi, seperti Windows, macOS, Linux. Dan yang kedua adalah aplikasi, seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop. Kemudian yang ketiga ada brainware, merupakan pengguna atau operator yang mengoperasikan sistem komputer. Brainware memainkan peran penting dalam memanfaatkan teknologi komputer untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Fungsi-fungsi perangkat komputer. Yang pertama ada input, di mana komputer menerima data dan instruksi dari perangkat input, seperti keyboard, mouse, atau pemindai. Input ini kemudian diproses oleh sistem komputer. Dan yang kedua ada pemrosesan atau processing. Prosesor atau CPU adalah komponen yang bertanggung jawab untuk memproses data yang dimasukkan. CPU melakukan perhitungan, pengambilan keputusan, dan kontrol berdasarkan instruksi yang diberikan oleh software. Yang ketiga, penyimpanan atau storage. Komputer menyimpan data dan informasi di media penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau dalam memori sementara atau RAM. Data ini dapat diakses dan digunakan kembali sesuai kebutuhan. Dan yang keempat ada output.
Output adalah hasil akhir dari pemrosesan data yang ditampilkan di layar monitor, dicetak, di kertas, atau dikirimkan ke perangkat lain. Dan yang terakhir ada kontrol, di mana fungsi kontrol ini mengatur aliran data dan instruksi di antara komponen komputer, memastikan bahwa setiap bagian bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan teknologi komputer dalam ilmu komunikasi. Di dalam era digital saat ini, teknologi komputer memiliki peran yang sangat penting dalam ilmu komunikasi. Komputer memungkinkan pengolahan dan penyebaran informasi dengan cepat dan efisien. Yang pertama itu, adanya media digital. Komputer menjadi alat utama dalam pembuatan dan distribusi konten media, termasuk video, audio, dan teks. Platform seperti blog, media sosial, dan situs web menjadi sarana komunikasi yang sangat efektif. Dan yang kedua itu adanya komunikasi jarak jauh. Dengan adanya email, aplikasi pesan instan, dan video konferensi, teknologi komputer memungkinkan komunikasi tanpa batasan geografis. Dan yang ketiga, analisis data dan informasi. Dalam ilmu komunikasi, analisis data menjadi penting untuk memahami perilaku audiens. Komputer memfasilitasi pengumpulan dan analisis data atau big data untuk menganalisis preferensi audiens dan pola perilaku pengguna yang membantu perusahaan dan media menargetkan konten atau iklan secara lebih tepat. Dan yang terakhir adanya desain grafis dan multimedia, yaitu komputer juga memainkan peran penting dalam pembuatan konten visual dan multimedia. Dengan software, desain grafis, dan video editing, konten kreatif yang menarik dan informatif dapat dibuat, seperti infografis, video promosi, atau presentasi interaktif yang sangat membantu dalam komunikasi pemasaran. Dari penjelasan tadi, dapat saya simpulkan bahwa komputer sangat penting dan efisien bagi kehidupan manusia tanpa terkecuali. Dengan adanya komputer dapat mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas seperti mencari informasi, analisis data, dan membuat desain grafis, sampai mempromosikan suatu usaha. Maka dari itu, mari kita gunakan komputer dengan hal-hal yang positif. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.